dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Harun Masiku. Jokowi menghormati proses hukum yang berjalan, disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut. Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purna tugas. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Sudah purna tugas pensiunan nggak tahu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menanggapi anggapan adanya politisasi hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Muhaimin menilai tidak ada pihak yang berani melakukan hal tersebut. Muhaimin mengaku kaget sekaligus prihatin atas status hukum terhadap Hasto. Saya tidak ada tanggapan, tapi ya silakan aja. Kita tunggu apa perkembangan. Saya tidak terlalu kecil memahami masalahnya. Ya tentu normatifnya ya semua proses hukum harus berjalan. Sebelumnya PDI Perjuangan menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK merupakan politisasi hukum dan kriminalisasi. Hal itu tidak terlepas dari sikap kritis Hasto sejak PDIP berseberangan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Terkait penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan, PDI Perjuangan menekankan akan menaati proses hukum yang berlaku. Berikut jejak kasus Harun Masiku. Pada 8 Januari 2020, Saudara, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari Harun Masiku terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Lalu 6 Januari 2020 Harun terbang ke Singapura. Sehari setelahnya, 7 Januari 2020, Harun kembali ke Indonesia dan menghilang.
Pada 29 Januari 2020, KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan. Lalu 30 Juli 2021, Harun Masiku masuk ke dalam daftar buronan internasional atau Red Notice. 10 Juni 2024, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku. Dan 6 Desember 2024 KPK menerbitkan kembali DPO Harun Masiku. Yang terbaru saudara, kemarin 24 Desember Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan. Perkembangan terkini pasca KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Cindy, apa saja informasi terbaru soal penahanan Hasto setelah menjadi tersangka? Bagaimana KPK menjawab tudingan PDI Perjuangan bahwa KPK tidak punya bukti kuat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka? Ini dia soal penahanan seperti yang kemarin disampaikan oleh pimpinan KPK menjadi kewenangan dari penyidik. Tapi kalau kita merujuk kepada KUHAP, ada syarat penahanan yang harus dipenuhi oleh penyidik KPK terlebih dahulu. Terkait syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif ini meliputi kepentingan hukum, apakah ancaman pidananya di atas 5 tahun atau tidak. Sementara kalau untuk syarat subjektif, apakah ada kekhawatiran dari penyidik tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatan ataupun juga menghilangkan barang bukti. Soal syarat objektif, kalau kita bedah lagi, ada 2 perkara yang menjerat Hasto Kristianto. Yang pertama adalah soal dugaan suap, yang kedua adalah soal perintangan penyidikan. Untuk dugaan suap saja, Hasto Kristianto disangkakan oleh 2 pasal. Pertama adalah pasal 5 Undang-Undang Tipikor terkait pemberian suap terhadap penyelenggara negara. Kalau kita lihat ancaman pidananya saja, itu ancaman pidana minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian pasal kedua adalah pasal 13 Undang-Undang Tipikor, pemberian suap terhadap pegawai negeri terkait dengan kewenangan atau jabatannya. Untuk pidananya maksimal 3 tahun. Sementara kalau untuk perkara kedua, perkara perintangan penyidikan, yang digunakan pasalnya adalah pasal 21 Undang-Undang Tipikor, paling singkat pidananya 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Sementara kalau misalnya kita melihat juga pertimbangan subjektif soal apakah akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun juga mengulangi perbuatannya, KPK juga sudah mengambil langkah pencegahan ke luar negeri yang sudah diproses oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasto Kristianto per kemarin malam efektif dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, dan tidak hanya Hasto Kristianto, tapi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mencegah politisi senior PDI Perjuangan dan mantan Menkumham Yasona Lawli ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Selain itu, terkait dengan tudingan bahwa KPK tidak memiliki bukti yang kuat soal penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, juru bicara KPK Tessa Mahardika melalui pesan singkat kepada Kompas TV sudah menjawab ia meyakini kalau alat bukti yang dikantongi oleh KPK adalah alat bukti yang kuat. Karena setiap penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK sudah melewati proses dan tahapan-tahapan atau prosedur yang kuat, termasuk soal kelengkapan alat bukti. Ini yang disampaikan oleh Tessa Mahardika. Ini juga ditegaskan kemarin oleh Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers. Ia menyebutkan kalau alat bukti yang kuat ini sudah dikumpulkan melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan alat bukti elektronik. Ini yang juga menjadi alasan kenapa KPK baru menetapkan Hasto Kristianto saat ini atau sekitar 5 tahun sejak awal mula kasus ini sudah bergulir. Alat bukti ini pula lah yang kemudian meyakini dugaan KPK bahwa Hasto Kristianto ada dugaan pertama meminta atau menginstruksikan kepada Harun Masiku untuk merendam handphonenya di dalam air, kemudian melarikan diri. Instruksi yang sama juga kepada stafnya Kusnadi untuk merendam HP-nya ke dalam air sebelum Hasto diperiksa KPK. Juga kemudian ada pengkondisian saksi hingga ada dugaan bahwa sebagian uang yang dipakai untuk menyuap ex-komisioner Wahyu Setiawan berasal dari Hasto Kristianto. Ini adalah bukti-bukti yang diyakini oleh KPK sudah memenuhi standar prosedur. Bahkan KPK juga menyebutkan apabila nantinya PDI Perjuangan mau mengambil langkah hukum, upaya hukum, bahkan pra-peradilan, KPK sudah siap melakukan hal itu, Nitya. Ya, terima kasih Cindy Permadi. Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari gedung KPK. Terima kasih Cindy.
Paruh kedua Kompas Petang akan dibawakan oleh rekan saya Rahmat Ibrahim. Ibrahim? Baik, terima kasih Nitya. Usai jeda Kompas Petang kembali dengan informasi selain Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah politisi PDIP dan mantan Menkumham Yasona Lauli untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini buntut dari penyidikan kasus suap Harun Masiku oleh KPK.